Santo Vincentius, Bapak kaum miskin, reformator gereja. Ia lahir di Prancis pada tahun 1581 dari keluarga petani miskin, 6 bersaudara. Pada usia 19 tahun, ia telah ditabiskan imam. Nama Vincentius berasal dari kata Latin vincere, menang. Ia diberi gelar Bapak kaum miskin karena sebagian besar hidupnya dibaktikan jiwa dan raga bagi kaum miskin, mulai dari Prancis, bahkan semangatnya menyebar sampai ke seluruh dunia. Ia wafat tanggal 27 September tahun 1660. Ia diangkat menjadi orang kudus oleh Paus Clemens ke-12. Mari mengagumi dan meneladani dan mohon doa Santo Vincentius. Pertama, melewati masa pemurnian yang panjang. Vincent kecil didukung oleh papanya diarahkan menjadi imam. Tujuannya sangat manusiawi dan masuk akal sederhana. Jabatan imam diharapkan bisa membuat keluarganya yang miskin menjadi lebih sejahtera. Dan di awal imamatnya, Vincentius fokus pada tujuan yang keliru ini. Dan inilah hebatnya, Tuhan juga terus memprosesnya, memurnikannya. Tuhan telah mengizinkan dia alami kemiskinan dalam keluarganya dan mendambakan kesejahteraan dan kelayakan hidup. Tuhan mengizinkan dia sebagai imam muda ditawan oleh bajak laut dan dibawa ke Tunisia, Afrika, dan dijual sebagai budak. 2 tahun lamanya imam muda ini menjadi budak. Pengalaman miskin, pengalaman menjadi budak membuatnya berdoa. Jika aku dibebaskan ya Tuhan, aku akan melayani orang-orang kecil dan miskin. Seorang majikan yang baik membantunya melarikan diri dari perbudakan. Tuhan jugalah yang mengirim imam-imam saleh seperti Pastor de Berulle dan Pastor Franciscus de Sales yang memurnikan gambaran imamatnya dari mencari kepenuhan diri menuju pengosongan diri agar yang lain berkepantasan. Kedua, titik balik. Tangan Tuhan menobatkan sang imam muda yang penuh potensi dan semangat membara ini. Ia berkesempatan terlibat dalam beberapa paroki, berkenalan dengan tokoh pemerintahan dan penguasa, serta keluarga-keluarga bangsawan, bahkan ratu. Dan Tuhan menyentuh Vincentius secara dahsyat melalui seorang tokoh umat miskin di daerah kumuh yang padat penduduk, yang dalam bahaya maut. Ia sempat mengakui dosanya yang begitu banyak, yang diakuinya tak pernah tertampung dan terdengar atau terlayani oleh seorang imam pun dalam hidupnya. Dan Vincentius melihat kemalangan jiwa ini dan jiwa-jiwa orang miskin lain yang tidak pernah mendapat pelayanan dari gereja. Vincentius banting setir. Ia melihat dan mendengar jeritan Kristus dalam diri orang-orang kecil, miskin, terbuang, dan tanpa mata, tanpa hati yang memandang mereka. Compassion, action, option for the poor membawa Kristus kepada Kristus-Kristus yang menderita menjadi visi, misi imamatnya yang sejati. Ketiga, reformator gereja. Vincentius mereformasi, memugar wajah sejati gereja
yang peduli kaum miskin. Gereja harus secara konkret melayani si miskin. Dasarnya ialah, apa saja yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina, kau telah membuatnya bagiku, kata Yesus dalam Injil Matius bab 25. Vincentius mengumpulkan imam-imam muda dengan api semangat yang sama. Ia melibatkan orang-orang kaya dalam pelayanan ini dan mereka bergabung penuh kerelaan dan kemurahan hati. Ia mengangkat para miskin papa untuk tidak menjadi penerima tetapi menjadi pembagi dan perintis upaya-upaya hidup baru dan hidup layak. Ia mendirikan kongregasi misi. Kemudian bersama Santa Louise de Marillac mendirikan kongregasi suster-suster putri kasih. Pelayanan mereka merangkul sekian banyak orang miskin, yatim piatu, lanjut usia, narapidana, korban penyakit-penyakit, bahkan yang tunawisma dan sebagainya. Keempat, biara di tengah dunia. Hidup membiara tidak terbatasi tembok-tembok semata. Ia mengkonkretkan perutusan gereja kaum miskin yang berpihak pada yang malang. Gereja yang bertindak, yang berbuat, bukan sekedar omong doang. Bukan option lagi, tetapi action for the poor. Biarawan, biarawati pengikutnya tidak hanya bertinggal dalam biara, tidak juga semata-mata di tengah dunia. Ia berkata, biara kita adalah dunia. Dan sering kita perlu meninggalkan Tuhan demi menjumpai Tuhan. Ia juga sering berkata, tidaklah cukup bagiku untuk mengasihi Tuhan jika aku tidak mengasihi sesamaku. Aku ini milik Tuhan dan milik kaum miskin. Panggilan kita adalah melihat Kristus dalam diri kaum miskin dan menjadi Kristus bagi kaum miskin. Saudara, hampir setiap paroki maju di dunia ini memiliki SSV, Serikat Santo Vincentius. Apa itu? Sebuah kelompok pemerhati, pencinta, dan pelayan orang-orang yang miskin rohani maupun jasmani. Apalagi paroki yang terbilang kaya tidak pernah tidak mempunyai SSV. Orang miskin ada padamu, kata Yesus. Dan Santo Vincentius ingin gereja menjadi bapak dan ibu bagi kaum miskin papa. Adakah pelayanan bagi orang miskin, papa dan malang di parokimu, di komunitasmu, di kelompok kategorialmu, di keluargamu, di tarekatmu, di biaramu? Santo Vincentius de Paul, pelindung karya-karya belas kasih dan Bapa semua orang yang miskin, papa dan malang. Datanglah menolong kami, perolehlah bagi kami dari Bapa Surgawi, bantuan bagi yang miskin, kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang menderita, perlindungan bagi yang terlantar, semangat kemurahan bagi yang berkelebihan, rahmat pertobatan bagi yang berdosa, kerajinan dan pengorbanan bagi para imam, damai sejahtera bagi gereja, keadilan dan persaudaraan bagi segala bangsa, dan keselamatan bagi kami semua. Semoga kami semua memiliki hati penuh kasih dan kemurahan kepada satu sama lain, dan saling menemukan Kristus dalam diri sesama,
Semoga doamu menyertai semua serikat-serikat belas kasih dalam gereja sekarang dan selama-lamanya. Amin.